Tempatnya enak ya di sini ya, adem. Kebetulan lagi pulang ketemu taman begini ya, kita duduk-duduk aja sambil bikin. Halo, selamat sore teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Gimana? Kangen? Jadi terima kasih ya teman-teman ya. Kali ini saya akan coba fokus untuk ya mulailah sering reguler di YouTube ini. Banyak yang teman-teman udah suruh saya masuk ke TikTok ataupun IG, cuma memang saya satu aja masih belum. Ini saya lagi nyari orang ini untuk bantu saya, ya nyari lah ya pelan-pelan gitu, kalau dapat ya mungkin kita bisa kemana-mana. Nah, sebelum mulai ini saya mau kasih selamat dulu dong untuk teman-teman nih. Udah banyak nih sebenarnya teman-teman yang berhasil hamil ngasih tahu saya. Tetapi saya perhatikan di sini ada 3 orang ya yang ternyata berhasil hamil setelah keguguran. Wah, ini bagus nih. Ini kan konteksnya yang kemarin saya ngomongin tuh, hamil setelah keguguran. Nah, jadi di sini kan jelas ya, kemarin itu ada yang nanya, bisa nggak hamil setelah langsung keguguran? Nah, itu ada tuh kenyataannya, memang meskipun disuruh nunggu sama dokternya, tetapi ya itu udah bablas duluan. Berhubungan juga dengan topik yang lalu, kali ini ada teman kita hamil setelah keguguran. Ya, ini dari Kak Dery. Izin dok, saya 35 tahun, P1A1, sekian gitu. Panjang nih pokoknya. Ini biasanya kalau udah ngomong G1 P1 ini pasti orang kesehatan. Kalau misalnya G1 P1 pasti orang kesehatannya dari Indonesia. Kalau G1 P1 sebut lagi 1001 ini pasti lulusan dari mana lah, luar begitu ya. Nah, jadi singkat cerita, kakak ini keguguran 25 Juni, tanggal 18 Juli, berarti 1 bulan kemudian kan ya 3 minggu katanya udah haid secara 3 hari begitu. Lalu tes packnya positif lagi lah tanggal Agustus tanggal 3 begitu. Dan itu jaraknya kalau nggak salah 3 minggu tuh ya kan gitu. Jadi sebelum kita bicara normal atau enggak, itu USG kakak dengan hasil yang tipis misalnya, lalu juga adanya korpus kista ukuran 32 mili, adanya juga tidak ada ektopik, tidak ada mola, tidak ada sisa-sisa. Itu sebenarnya suatu hal yang bagus. Jangan mikir normal atau enggak dulu. Jadi memang itu suatu hal yang bagus. Dan memang kalau pertanyaan kakak, dalam 3 minggu apakah sudah kelihatan janinnya? Tentu jawabannya tidak. Nah, ini kan dari sisi USG hanya bisa melihat kalau sudah kelihatan gede. Memang yang kita takutkan kalau memang sebelumnya keguguran, itulah yang seperti kakak bilang tadi, mola ataupun ada, ya bisa aja memang ternyata hamil tapi mungkin ektopik. Tapi kalau betulan hamil lagi dan ektopik, itu pun rasanya juga belum kelihatan, kan sama-sama tumbuhnya, cuma beda, yang satu di dalam baru kelihatan, yang satu nanti di luar, tapi kan tumbuhnya sama begitu. Jadi waktunya mungkin nanti akan ketemu lagi, kalau misalnya hamil itu ya sekitar ya 2-3 minggu lagi baru kelihatan begitu. Balik lagi, yang penting itu tadi adalah data HCG-nya dulu sebelumnya. Jadi makanya memang dulu kakak itu waktu keguguran ini sudah bersih, sudah negatif apa tidak, itu dulu sebenarnya. Tapi kan tidak ada data di sini. Kakak tidak ada suatu hal yang membuktikan bahwa memang sudah normal, sudah negatif, lalu sekarang hamil lagi. Gitu. Nah, di sini ini pentingnya nih kalau teman-teman sebenarnya keguguran, baik itu keguguran di rumah ataupun di mana yang rasa sudah bersih, itu pastikan dulu sama dokternya, dok ini saya sudah nggak apa-apa ya. Kalau memang dokternya bilang nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Nah, itulah yang dulu itu kakak mesti tanya, apakah itu betul kakak itu keguguran biasa aja, atau jangan-jangan dulu udah dikurat juga kan? Kalau dikurat ya mungkin sudah normal, yakinlah sudah bersih. Kalau permasalahan nanti masalah apakah ini betul mola, dokter gitu kan ya pasti kan ngecek itu hasil kuretannya. Nah, dari sini untuk teman-teman yang lain juga, ini suatu hal yang sangat penting mengetahui bahwa keguguran teman-teman itu sudah benar-benar tidak ada dengan tes packnya itu negatif. Ini saya kasih tahu untuk teman-teman yang di sana, di luar-luar, yang mungkin nggak ketemu sama dokter atau gimana, yang mungkin bandel juga nggak mau ketemu dokter. Ya kadang-kadang nggak bandel sih ya, permasalahan waktu, biaya, ngantrinya lagi, mungkin kesana kali ya. Ataupun memang keguguran nih, gue udah yakin keguguran tapi udah gak berdarah lagi. Nah, biasanya bandel nih, yang bandel-bandel tuh yang kayak gitu, udah keluar diagnosa sendiri. Nah, itulah yang sebenarnya gak bagus. Nah, kalau ketemu begini harus dipastikan dulu keguguran itu benar-benar nanti sudah gak ada, meskipun tidak dikuret. Nah, sekarang selanjutnya gimana? Saya sempat sudah jawab, ditunggu aja lagi USG-nya. Dulu saya pernah cerita tentang kalau misalnya USG ini normal, ini sudah pernah saya jelaskan kenapanya itu di video sebelumnya. Apabila belum tes pack sudah positif, belum kelihatan apa-apa, waktu batas 2 minggu itu sudah harus kelihatan hasilnya. Begitu Kak.
ya. Jadi itulah cara yang termurah untuk kita tahu, menunggu. Nah di sini ada beberapa teman-teman kita yang lain nanya, oh harus 2 minggu dong, lama dong dok, untuk tahun normal gimana? Sebenarnya ada cara lain, yaitu adalah kita mengukur beta HCG. Beta HCG ini diukur ya, dalam waktu 2 kali 24 jam, 48 jam perhatiannya. Jadi hari ini hari kedua, nanti dicek lagi di waktu yang sama. Nanti peningkatannya itu bisa dilihat normal atau enggak, begitu teman-teman. Namun di sini sayangnya tidak semua rumah sakit itu mempunyai pemeriksaan beta HCG ini. Ada yang memang ya minimal mungkin tipe B ke atas kali ya. Nah mengenai kista, apabila memang ini betul kakak hamil, itu kakak tenang aja. Biasanya memang ini betul kista corpus luteum ya. Dari gambarannya memang itu mesti dilihat lagi sama dokternya. Kalau memang dokternya belum yakin, ya sudah nggak apa-apa. Dilihat aja nanti, itu kan nanti akan membesar juga. Jadi kalau misalnya nanti kakak nih sekarang ngetes, nanti 2 minggu lagi, oh janinnya kelihatan misalnya gitu. Lalu, oh kistanya kok nambah gede dok, jadi 4 cm begitu, atau 4 sekian hampir 5 cm. Ya tenang aja teman-teman, itu biasa. Nanti lama-lama habis gede, ambil maksimum, mengecil lagi. Ya kalau betul. Nah jadi semoga kakak di sini bisa jelas ya. Mungkin besok-besok saya akan cerita tentang keguguran lagi. Banyak yang nanya tentang keguguran ternyata, atau haid ya. Haid juga banyak yang nanya dok. Ada yang mau umroh ya, naik haji udah nanya tuh. Sempat jelasin, cuma memang sebenarnya peminatnya nggak banyak, lebih banyak keguguran. Jadi saya akan ngomongin keguguran ya. Masih banyak yang nanyain, dok ceritain lagi dong penyebab-penyebabnya, tipe-tipenya, kenapa begitu. Nah yang paling penting itu mesti diapain sih dok? Kita mesti ngapain nih kalau udah habis keguguran begitu? Tes apa aja? Saya udah sempat ngomong. Tahu aja dokternya, biar dokternya centang-centang kan. Ya enggak dok, kalau bisa kan kita juga pengen tahu, ceritain dong. Ya udah nanti kapan-kapan saya bikin ya. Nah, jadi semoga di sini teman-teman bisa jelas. Akhir kata, saya Dr. Revena, saya mengucapkan terima kasih, dukung selalu saya.